semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilbur. Kali ini kita akan menyelami dunia makhluk kecil yang seringkali jadi mimpi buruk bagi pemilik rumah. Siapa lagi kalau bukan rayap? Mungkin kita semua tahu betapa merusaknya hewan ini, tapi pernahkah kalian bertanya-tanya, dari mana sih asal-usul rayap? Dan bagaimana sejarah mereka hingga menjadi salah satu hama paling ditakuti di dunia? Rayap, yang sering disalahartikan sebagai semut putih, sebenarnya lebih dekat kekerabatannya dengan kecoa. Ya, kalian tidak salah dengar. Studi genetik modern membuktikan bahwa rayap adalah cabang evolusi dari kecoa purba yang hidup sekitar 150 juta tahun yang lalu, pada zaman dinosaurus. Fosil rayap tertua yang pernah ditemukan terperangkap dalam batu ambar, memberikan kita gambaran sekilas tentang nenek moyang mereka. Coba bayangkan, Di zaman purba itu, kecoa-kecoa tertentu mulai beradaptasi untuk memakan kayu. perubahan pola makan inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya rayap. Mereka mengembangkan kemampuan unik untuk mencerna selulosa, komponen utama kayu, dengan bantuan mikroorganisme khusus yang hidup di dalam usus mereka. Ini adalah sebuah simbiosis yang luar biasa dan kunci kesuksesan mereka selama jutaan tahun. Dari sana, rayap mulai berevolusi menjadi makhluk sosial yang sangat kompleks. Mereka membentuk koloni dengan sistem kasta yang terorganisir dengan sangat baik. Ada raja dan ratu yang bertugas untuk reproduksi, prajurit untuk melindungi koloni, dan tentu saja para pekerja yang tak kenal lelah mencari makan dan membangun sarang. Struktur sosial yang canggih ini memungkinkan mereka untuk bertahan dan berkembang biak secara efisien. Sarang rayap sendiri adalah sebuah keajaiban arsitektur. Beberapa spesies, terutama di Afrika dan Australia, mampu membangun gundukan raksasa yang tingginya bisa mencapai beberapa meter. Gundukan ini bukan sekadar tumpukan tanah loh. Ini adalah struktur kompleks dengan sistem ventilasi yang canggih untuk mengatur suhu dan kelembapan di dalam sarang, menciptakan lingkungan yang sempurna bagi koloni untuk hidup. Jadi, bagaimana rayap bisa menyebar ke seluruh dunia? Jawabannya ada pada pergerakan manusia dan perdagangan global. Kayu yang terinvestasi rayap tanpa sengaja ikut terbawa dalam kapal-kapal dagang, melintasi lautan dan benua. Akibatnya, spesies rayap yang tadinya hanya ada di satu wilayah, kini bisa ditemukan di belahan dunia lain, menjadi spesies invasif yang merusak. Salah satu contoh paling terkenal adalah rayap Formosa. Yang berasal dari Asia Timur. Spesies ini dikenal sangat agresif dan rakus. Mereka menyebar ke berbagai negara, termasuk Amerika Serikat. Melalui peti-peti kayu militer setelah Perang Dunia II, kini mereka menjadi salah satu hama kayu yang paling merusak di banyak wilayah. Di Indonesia sendiri, kita punya banyak sekali spesies rayap asli. Iklim tropis kita yang hangat dan lembab adalah surga bagi mereka. Itulah mengapa kita sering mendengar kasus rumah atau perabotan yang rusak parah akibat serangan rayap. Mereka bekerja dalam senyap, menggerogoti dari dalam. Dan seringkali kita baru sadar ketika kerusakan sudah parah. Meskipun reputasinya buruk sebagai hama, perlu kita ingat bahwa di alam liar, rayap memiliki peran ekologis yang sangat penting. Mereka adalah dekomposer atau pengurai utama materi kayu mati. Tanpa mereka, hutan Akan dipenuhi tumpukan kayu lapuk yang tidak terurai. rayap membantu mengembalikan nutrisi dari kayu kembali ke tanah, menyuburkan ekosistem, dan menyediakan makanan bagi hewan lain seperti burung, reptil, dan mamalia pemakan serangga. Jadi, rayap adalah makhluk yang penuh paradoks. Di satu sisi, mereka adalah insinyur alam yang hebat dan bagian vital dari ekosistem. Di sisi lain, ketika mereka masuk ke lingkungan manusia, mereka bisa menjadi kekuatan penghancur yang luar biasa. Memahami sejarah dan biologi mereka bukan hanya sekadar menambah wawasan, tapi juga langkah pertama untuk bisa mengendalikan mereka secara efektif tanpa merusak lingkungan. Bagaimana
Menarik bukan? Ternyata di balik sosoknya yang kecil dan merusak, tersimpan sejarah evolusi jutaan tahun dan peran ekologis yang kompleks. Lain kali kalau kalian melihat rayap, mungkin kalian bisa melihatnya dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Tentu saja, tetap panggil pembasmi hama kalau mereka sudah masuk ke rumah kalian ya. Itu dia pembahasan kita kali ini tentang sejarah dan asal-usul rayap. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian semua. Apa ada topik lain seputar dunia hewan yang ingin kalian bahas? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian suka video ini. Share ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting, subscribe channel Jason Wilbert agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap penasaran dan terus belajar.